Kita mulai ya. Ya, silakan Ibu Ika duluan. Baik, selamat siang Ibu Delora. Mohon maaf nih Ibu Delora, saya mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya Ibu Delora? Selamat siang Ibu Ika. Tidak apa-apa, silakan santai aja Ibu. Puji Tuhan, kabar saya Bu dalam keadaan baik dan sehat. Kalau Ibu Ika bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama ya Ibu kita tidak berbincang-bincang dan ngobrol bareng. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu Ika? Iya ini Bu Delora. Nah, kedatangan saya hari ini, saya ingin sharing-sharing ini dengan Ibu Delora. Nah, jadi ada sedikit permasalahan dengan salah satu peserta didik saya di kelas ini, Bu. Nah, jadi di sini saya mau sharing dengan Ibu Delora, mau meminta saran ini. Mana tahu dari kita saling sharing, saya bisa memecahkan masalah dan bisa mendapatkan solusi nantinya, Bu. Begitu, Bu. Oh, iya Ibu Ika, baik. Boleh silakan Ibu ceritakan permasalahan Ibu yang terkait dengan peserta didik ya Bu ya di dalam kelas. Silakan Ibu Ika. Nah, jadi begini nih, Bu Delora. Nah, saya itu kan sekarang mengajar di kelas 4 ya, Bu Delora ya. Nah, jadi ada nih salah seorang murid saya, kebetulan nih laki-laki, Bu. Nah, jadi murid saya ini terlalu hiperaktif, Bu, seperti itu. Nah, tapi dia memang tidak nakal, hanya saja dia kalau di kelas itu sering kehilangan fokus, Bu. Nah, jadi ketika diajarin pun nanti dia mengajak ngobrol temannya, mengajak bermain temannya. Nah, jadi otomatis kan Bu, teman-temannya yang lain juga merasa terganggu ya Bu, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian pun dia di sini sering ngobrol di waktu yang tidak tepat, Bu. Misalnya saja pada saat uh, saya sedang memberi materi, kemudian pernah juga pada saat kegiatan kerja kelompok seperti itu, Bu. Nah, kemudian setelah itu juga pantang nih, Bu, saya tidak fokus aja dengan dia, udahlah, Bu, dia itu udah entah ada di mana gitu, Bu. Nanti dia bisa itu udah ke kelompok lain, ngajak ngobrol teman yang lain, mengganggu temannya yang lain. Suka jalan-jalan, Bu, dia ini. Jadi gimana ya, Bu? Di dalam kelas itu dia menjadi seperti biang kerok gitu ya, Bu, bisa dibilang ya, Bu. Nah, Iya, hiperaktif iya. sekali Bu anaknya. Jadi teman-teman yang lain pun juga merasa terganggu dengan dia bertingkah laku seperti itu. Jadi begitu Bu. Jadi saya ini merasa bingung Bu sekarang. Oke, baik Ibu Ika. Jadi tadi Ibu Ika mengatakan bahwa Ibu Ika memiliki siswa yang hiperaktif dan memiliki Hmm, energi yang berlebihan ya Bu ya. Nah, dia sebenarnya iya. itu berarti bukan anak yang nakal. Hanya dia Hmm, ketika dalam pembelajaran dia kehilangan fokus dan dia sering ya Bu ya pasti mengajak ngobrol temannya dan saat pembelajaran sedang berlangsung dia juga suka jalan-jalan ke sana iya. kemari, ya otomatis pasti akan mengganggu teman-temannya dalam proses pembelajaran. Seperti itu Ibu, betulkah Ibu Iya yang Bu, Ibu iya terangkan? benar Bu. Benar Bu seperti itu. Nah, sekarang menurut Ibu ini Bu Ika, apakah harapan Ibu setelah Ibu menyelesaikan eh, percakapan kita ini? Mohon Ibu Ika bisa jelaskan, Bu, Nah, jadi Bu dari Delora, sharing kita ini. Mm-mm. iya, setelah kita melakukan coaching ini, harapan saya ini masalah bisa teratasi. Saya bisa menemukan solusi nih dengan Ibu Delora untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tentang murid saya ini. Saya ingin fokus ini Bu Delora untuk mencari solusinya.
Berarti eh, sekarang Ibu Ika memiliki harapan yang sangat mulia lah ya Bu ya, karena Ibu terbeban ingin membantu muridnya untuk mencari solusi ya Bu ya. Jadi menurut Iya. Ibu Ika, murid Ibu dengan fokus yang baik ataupun kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik, yang ideal itu bagaimana? Seperti apa ya kira-kira Ibu Ika menurut Ibu Ika pikirkan gitu? Bagaimana eh, menurut Ibu Ika harapan Ibu Ika seorang murid yang memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik Ibu Ika? Nah, jadi Bu Delora, menurut saya, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu, nah paham betul itu Bu, posisi anak itu harus sadar, dia, tahu tuh apa yang harus dia lakukan pada saat itu, dan apa yang, tidak bisa dia lakukan pada saat itu. Kemudian, mungkin, ada indikator dia itu harus fokus dengan apa yang ada di hadapan dia. Nah, jadi dia harus, mempunyai apa ya, mindfulness lah begitu ya, Bu, ya, Benar. mindfulness dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi itu kalau menurut saya, Bu. Wow, saya setuju kali dengan Ibu Ika ini. Pandangan Ibu Ika tentang kondisi ideal murid yang Ibu Ika harapkan itu ya berarti memiliki fokus yang baik ya Bu ya, kesadaran diri yang baik, memiliki manajemen diri yang baik juga. Nah, selama ini Bu Ika, apa saja Kak yang Ibu Ika lakukan untuk mengatasi murid Ibu Ika itu yang Nah, jadi Bu diperhatikan? Delora, iya, Mm-mm. nah selama ini yang sudah saya lakukan itu, saya sudah pernah mengingatkan kesalahannya. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, saya nasihati, saya jelaskan kepada dia bahwa dia tidak boleh mengganggu temannya yang lain. Nah, kemudian, ketika di lain hari dia juga melakukan hal yang sama, tetap dia, mengganggu temannya. Jadi dia tidak pernah merasa bersalah, Bu. Kemudian besok harinya lagi diulangin, besok harinya lagi diulangin. Nah, padahal, saya itu udah pernah juga membuat dia itu supaya merasa bertanggung jawab. Nah, jadi, saya bikin ini Bu, dia menjadi ketua kelas. Nah, jadi, saya berpikir mana tahu nih, dia saya jadikan ketua kelas, dia bisa merasa bertanggung jawab, atas, apa ya, jabatan dia itu tadi yang dipegangnya. Oh, seharusnya saya ini memberikan contoh yang baik nih untuk teman-teman saya yang lain, karena saya kan di sini ketua kelas. Nah, saya, mencoba membuat dia, merasa seperti itu, Bu. Nah, tapi, tetap saja, Bu, nah dia masih, seperti itu. Jadi perubahannya itu belum terlihat signifikan seperti itu, Bu, yang belum terlihat yang, seperti yang saya harapkan. Dia masih tetap yang, jahil, hiperaktif ke sana kemari, seperti itu, Bu Delora. Baik Ibu Ika, sebetulnya ya Bu Ika, langkah-langkah yang Ibu Ika lakukan itu sudah tepat sekali Ibu Ika lakukan dengan cara menasehatinya, menegurnya, dan bahkan sampai mengingatkannya ya Bu ya, serta memberikan lagi kepercayaan kepadanya. Seperti tadi Ibu memilih dia jadi ketua kelas ya Bu ya, itu membuat Iya, suatu tanggung jawab yang benar-benar harus dia lakukan ya Bu ya. Eh, tetapi yang udah Ibu nilai, yang Ibu rasakan, tetap juga belum signifikan gitu ya Bu ya, yang Ibu benar, Bu, rasakan ya benar. Bu ya. Berarti Bu, apakah ada hal-hal lagi menurut Ibu yang harus Ibu lakukan? Karena menurut Ibu hal yang udah Ibu lakukan sebelumnya itu belum signifikan, apakah ada lagi ide-ide Ibu yang harus Ibu lakukan untuk selanjutnya dengan permasalahan Ibu tadi Bu? Mana tahu ada kira-kira Bu. Jadi kan Bu, saya juga pernah berpikir nih, apakah si peserta didik ini memiliki masalah,
di luar lingkungan sekolah seperti itu, Bu, apakah di rumah. Jadi dia seakan-akan ingin menunjukkan, apa ya, ingin mencari perhatian gitu, Bu, di sekolah. Nah jadi, saya, juga berusaha nih, Bu, ingin mengintegrasikan nih, pembelajaran sosial emosional, Bu. Nah di pelajaran yang akan saya, buat ke depannya. Jadi, saya akan mengintegrasikan sosial emosional, mana tahu nih Bu, dengan saya melakukan pembelajaran sosial emosional, saya bisa, menjadi apa ya, membuat dia menjadi lebih bertanggung jawab atas dirinya. Mana tahu dengan begitu dia bisa, apa ya, membuat perubahan di dalam dirinya untuk, menjadi lebih baik lagi, seperti itu Bu. Wow, luar biasa ya Ibu Ika ya. Eh, dengan Ibu bisa mengintegrasikan pembelajaran emosional, sosial emosional di dalam kelas ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, seberapa pentingkah pembelajaran sosial emosional itu di kelas Ibu, Bu? Menurut Ibu, pandangan Ibu sendiri. Kalau menurut pandangan saya ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional ini sangat penting Bu untuk kita. Hmm. Apalagi memang untuk menimbulkan mood daripada si peserta didik ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, membuat apa ya, membuat mood-nya itu menjadi baik. Nah itu sangat perlu sekali Bu. Kita juga tidak bisa membuat apa, mengikuti kegiatan membuat kegiatan pembelajaran di saat mood anak-anak itu ternyata masih belum beres nih, Bu. Nah, itu kita tidak bisa. Kita kan nggak tahu ya, Bu, ya, apa yang terjadi sebelum mereka, sampai di sekolah. Bisa jadi mungkin mereka sempat dimarahin dulu oleh ibunya di rumah. Nah, sehingga mood buruk itu tadi ikut terbawalah ke, sekolah. Nah, kalau sudah mereka mood-nya itu buruk, udah otomatis untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pun, menjadi tidak idealistis lagi, seperti itu kan, Bu. Nah, seperti ketua kelas tadi, bisa jadi dia pada saat di rumah itu mood dia itu selalu buruk, seperti itu, Bu. Jadi dia, mencari perhatian di dalam kelas, dengan cara menjahilin teman-temannya, dengan cara, membuat saya, marah. Jadi kan saya bisa terus fokus ini ke dia. Jadi di saat saya tidak fokus ke dia, dia tuh seperti tadi Bu, bisa ke kelompok sana, ke kelompok sana. Nah, jadi kalau menurut saya pembelajaran sosial emosional ini untuk, di kelas itu sangat berguna sekali Bu, sangat bermanfaat sekali. Apalagi dalam kesadaran diri, dalam menumbuhkan kesadaran diri, dalam menentukan manajemen diri. Nah, ini sangat perlu sekali Bu. Hmm. Saya setuju sekali dengan Ibu Ika ini bahwa fungsi pembelajaran sosial emosional itu ya Bu ya eh, benar-benar sangat kita perlukan untuk menumbuhkan kesadaran diri peserta didik kita dan membentuk juga manajemen diri yang baik serta juga alternatif untuk membantu murid yang hiperaktif tadi ya Bu Iya, ya, terutama ya Bu ya dari permasalahan Ibu yang Ibu rasakan pada saat ini ya Bu ya. mhm. Oke. Jadi Bu, menurut Ibu apakah ada alternatif lain Bu untuk membantu lebih efisien lagi Bu untuk murid Ibu yang hiperaktif tadi kira-kira Ibu? Nah jadi Bu, saya kan udah pernah nih Bu menasehati dia, menegur dia. Cuman saya mungkin Mhm. pada saat itu hanya, apa ya, hanya berbicara, "Kamu nih kenapa? Ada apa?" Nah seperti itu. Nah, kebetulan kan kita juga sudah tahu ya Bu ya, ada yang namanya tuh segitiga restitusi. Nah jadi saya juga kepikiran ini Bu, akan melakukan segitiga restitusi. Ngobrol dengan dia secara empat mata seperti itu, Bu. Wow, luar biasa ini Bu Ika. Berarti adalah di dalam pemikiran Ibu ingin merencanakan segitiga restitusi ya Bu ya untuk anak tersebut tadi yang hiperaktif tadi. Nah, menurut Ibu sendiri ketika Ibu ingin merencanakan segitiga restitusi itu.
Apakah fungsi segitiga restitusi ini menurut Ibu di dalam kelas, Bu? Nah, baik. Nah, jadi Bu, eee, manfaatnya itu kita melakukan segitiga restitusi itu sangat besar ya, Bu, ya. Nah, salah satunya itu kita juga bisa menstabilkan identitasnya. Nah, dengan harapan, dia bisa menyadari kesalahannya dan juga dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya, tanpa dia merasa dirinya itu, terpuruk, Bu, tanpa dia merasa minder, seperti itu, Bu. Nah, jadi dengan kita melakukan segitiga restitusi itu, kita bisa menyadarkan bahwa, "Kamu itu salah loh, Nak," seperti itu. Kemudian juga dia juga bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara, dia akan mencari solusi untuk, kesalahan yang sudah dia lakukan, seperti itu, Bu. Wow, luar biasa Ibu Ika. Berarti Ibu Ika tadi sudah menasehati, sudah menegurnya, sudah memberikan kesempatan dia bertanggung jawab untuk menjadi ketua kelas. Dan ini juga Ibu memilih alternatif lain tadi ya Bu ya, dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya, yang Ibu lakukan untuk mengintegrasikan sosial emosionalnya siswa Ibu yang hiperaktif tadi ya Bu ya. Wow, luar Iya. biasa kali Ibu Ika ini. Nah, eh, setelah Ibu sudah melakukan segitiga restitusi nih Bu, eh, mana tahu ini Bu, ada lagi sesuatu hal-hal yang baru atau langkah-langkah yang bisa Ibu ingin lakukan lagi ke depannya untuk bisa membantu memecahkan masalah Ibu yang peserta didik tadi yang super aktif tadi Bu di dalam kelas agar pembelajaran Ibu tetap berjalan dengan baik ke depannya. Adakah langkah-langkah Ibu yang lain Bu? Nah, jadi kalau saya lihat-lihat nih, Bu, Mm-mm. saya melihat dari ciri-ciri fisiknya itu kan dengan dia yang tidak bisa diam, dia yang luar biasa hiperaktif,